Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Sebelumnya kalian silakan mengikuti video ini sampai selesai. Jadi saya akan menjelaskan gimana sih konsep yang sangat simpel sekali tentang impuls dan momentum. Jadi kalau kalian nonton video ini sampai selesai, insya Allah kalian akan paham dan mengerti. Oke, kita ke materi momentum terlebih dahulu. Nah, momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi makin sukar memberhentikannya, makin besarlah momentumnya. Nah, ini contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya jika ada di antara kalian yang suka main volley ya. Nah, ketika kalian suka main volley, kalian nyemes dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu artinya lawan main kalian akan sangat sulit menghentikannya. Itulah yang disebut dengan momentum. Jadi semakin tingkat kesukarannya itu makin sulit diberhentikan, berarti momentumnya semakin besar. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda tersebut. Jadi cara matematisnya, momentum itu dilambangkan dengan P, kemudian massa itu M dengan satuannya kilogram, dan V itu kecepatan satuannya meter per sekon. Sedangkan momentum ini satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, ini ya ada simulasi di sini. Untuk menggerakkan mobil, atur kecepatan. Nah, ini kita mulai ya. Misalnya kita buat di awal kecepatannya seperti ini terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi jika kita rem? Oke, seperti ini. Sekarang kita tambah kecepatannya. Kita ulang ya. Kita tambah kecepatannya menjadi setengahnya. Oke, kita mulai. Perhatikan ya. Kita rem. Oke. Kemudian kita percepat kembali. Kita lebih percepat. Kita mulai. Kemudian kita rem. Apakah kalian tahu perbedaan dari ketiga gambar yang tadi? Jadi semakin cepat akan semakin sulit untuk dihentikan. Jadi momentum ini dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya. Contohnya misalnya tabrakan antara mobil dengan motor. Itu juga terjadi momentum di sana. Oke, paham ya sampai sini? Jadi kalian yang perlu konsep kalian ingat itu P sama dengan M dikali V. Udah itu aja. Oke, saya anggap paham ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal. Sebuah mobil masanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum mobil tersebut? 1 ton berapa kilo? 1000. Oke, ini ya. Masanya itu 1 ton, berarti 1 ton itu sama dengan, jangan lupa kita ubah ke dalam kilogram. Mengapa harus diubah ke dalam kilogram? Karena standar nasional untuk satuan massa itu adalah kilogram. Kemudian kecepatannya 90 km per jam. Ini harus kita ubah juga menjadi meter per sekon. Kilometer ke meter itu adalah 1000 ya. Jadi sedangkan jam ke sekon 1 jam 3600 detik. Jadi 90 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian tinggal kita masukkan. Tadi rumusnya kalian ingat ya. Momentum itu P sama dengan M dikali V. Jadi P sama dengan M masanya 1000 dikali kecepatannya 25. Jadi momentumnya 25.000 Newton sekon, atau bisa juga satuannya 25.000 kilogram meter per sekon. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi impuls. Nah, impuls. Nih ya, ini simulasinya. Seseorang menendang bola yang bermassa M dengan gaya F. Selama selang waktu delta T dapat menyebabkan perubahan kecepatan pada bola tersebut yang besarnya V1 menjadi V2 dari hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu kan F sama dengan M kali A. Jadi di sini A-nya percepatan itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktunya, sehingga gaya itu sama aja dengan massa dikali dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu. Kemudian ini bisa kita
dipindahkan ya delta T-nya menjadi perkalian di seberangnya. Jadi F dikali selang waktunya sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Atau secara mudahnya itu kalian ingat ya konsep simpel ini, bahwa impuls itu adalah perubahan dari momentum. Kan impuls sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu, atau impuls sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurang massa dikali kecepatan awal. Jadi diingat aja itu, nggak usah nginget yang panjang-panjang seperti ini. Kalian tinggal ingat impuls itu sama dengan perubahan dari momentum. Ini kan momentum nih, massa dikali kecepatan kan. Nah, F itu gaya yang bekerja ya, satuannya Newton. Kemudian selang waktu itu satuannya sekon. Kemudian V1 itu kecepatan awal dan V2 itu kecepatan akhir. Nih ya, jadi impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda. Dalam mempelajari impuls juga memperhatikan arah gaya yang bekerja. Nah ini ya, jangan lupa, karena impuls itu besaran vektor, ini salah ini. Vektor. Nah, bila gaya yang bekerja searah gerakan benda, maka dia positif, sedangkan jika berlawan arah itu tandanya negatif. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita ke contoh soal. Sebuah bola kaki bermassa 500 gram diletakkan di titik penalti. Salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang, sehingga setelah ditendang, kecepatan bola menjadi 25 meter per sekon. Besarnya impuls yang diberikan oleh kaki kepada bola adalah... Nah ini ya, ini klik ini ya. Tadi impuls, kemudian contoh soalnya. Nah ini ya, jadi berapa? Jadi diketahui 500 gram, ini jangan lupa kita ubah dulu ke dalam kilogram. M-nya 500 gram sama dengan berapa kilogram? 0,5. Nah ini kan tadi impuls sama dengan perubahan momentum, tinggal kita masukkan aja. Massanya itu 0,5. Kecepatan akhir, nih kecepatan akhirnya itu 25 meter per sekon. Kemudian dikurang dengan 0. Kenapa 0? Karena masanya itu kan tadi 0,5 dikalikan dengan, tadi kan bola kakinya itu diam. Jadi kalau diam itu kecepatan 0, dan semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Sehingga 0,5 dikali 25 itu hasilnya adalah 12,5 Newton sekon. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nanti kita lanjutkan materinya ke materi yang selanjutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya.